Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan membahas melanjutkan bab kemarin. Yang kemarin kita sudah membahas tentang arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Sebelumnya, perkenalkan di sini saya Ayu Elma Yuniarti, mengampu mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan di kelas 8. Baik, langsung saja di sini kita akan melanjutkan. Kemarin kita sudah membahas tentang arti kedudukan dan fungsi Pancasila. Kemudian kita sudah membahas berbatu sendi yang 5 dan pelaksanaan kesusilaan yang 5, yaitu kemarin dilarang melakukan kekerasan, dilarang mencuri, dilarang berjiwa dengki, dilarang berbohong, dan dilarang mabuk atau minuman keras. Kemudian sudah membahas fungsi-fungsinya, fungsi dan peranan Pancasila sebelumnya sudah kita kenal, kemarin kita sudah bahas. Kemudian hari ini kita akan membahas tentang makna Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Yang pertama, Pancasila sebagai dasar negara. Semua negara di dunia haruslah memiliki dasar dan pondasi negara. Pondasi tersebut berupa ciri-ciri, cita-cita, acuan, dan tujuan yang akan dicapai suatu negara yang tentunya berbeda dengan negara lain. Nah, setiap negara itu kan mempunyai cita-cita, tujuan yang berbeda-beda. Jadi kemarin kita sudah membahas bahwa dasar negara itu merupakan pondasinya negara kita. Dan kemarin juga Ibu sudah mengatakan tujuan negara kita itu apa? Bahwa tujuan negara kita itu adalah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Nah, kemudian para pendiri negara Republik Indonesia sudah dengan jelas menyatakan bahwa bangsa Indonesia membutuhkan sebuah dasar bagi penyelenggaraan negara. Nah, sebagai dasar negara kita ini yaitu Pancasila. Dan kemarin juga kita sudah membahas tentang isi Pancasila. Isi Pancasila itu ada 5. Yang pertama, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perlu kalian ingat bahwa Pancasila itu sebagai dasar negara. Setiap ibaratkan rumah itu, kita itu sebelum membangun rumah yang tinggi, yang mewah, kita itu harus mempunyai pondasi. Nah, sama seperti negara kita itu harus mempunyai pondasi agar kokoh. Kemudian lanjutnya, latar belakang Pancasila sebagai dasar negara tidak dapat dilepaskan dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita kemerdekaan bangsa. Sejarah perjuangan bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan berlangsung selama berabad-abad. Sebelumnya di kelas 7 kalian sudah mempelajari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Kalian telah memahami BPUPKI, menyusun Pancasila dan suasana serta semangat para pendiri negara dalam menetapkan Pancasila dalam sidang PPKI. Kemudian selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Insinyur Soekarno menyampaikan pernyataan dan pemikiran tentang dasar negara apa yang akan dijadikan dasar Indonesia merdeka. Pertanyaan dan pemikiran Soekarno tergambar dalam kutipan pidato Insinyur Soekarno seperti berikut.
saja mengerti apakah jang paduka tuan ketua kehendaki. Paduka tuan ketua minta dasar, minta filosofi ground slang, atau jikalau kita boleh menggunakan perkataan jang mulut-muluk. Paduka tuan ketua Jang Mulia meminta suatu Weltanschauung di atas mana kita mendirikan negara Indonesia itu. Apakah Weltanschauung kita jikalau kita hendak mendirikan Indonesia yang merdeka? Nah, penjelasan dari pernyataan dan pikiran para pendiri negara mengenai apakah dasar negara Indonesia merdeka berhasil dijawab oleh para pendiri negara dalam sidang BPUPKI dan PPKI dengan merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, alinea keempat, terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Pancasila disebut juga sebagai dasar falsafah negara dan ideologi negara. Dalam hal ini, Pancasila berfungsi sebagai dasar negara mengatur penyelenggaraan pemerintah negara. Pemerintah Pancasila sebagai dasar negara menyatakan secara jelas dan dalam pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada. Nah, di rumusan Pancasila yang terdapat dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara yuridis konstitusional sah berlaku dan mengikat seluruh lembaga negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara tanpa terkecuali. Nah, jadi di situ di UUD 1945 itu ada rumusan yang menyatakan bahwa Pancasila itu merupakan dasar negara. Kemudian selain itu juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undang bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum negara. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara adalah sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila ditempatkan sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar filosofis bangsa dan negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undang tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kemudian Pancasila sebagai dasar negara, menurut Notonegoro seperti dikutip oleh Darji Darmodihardjo, dinyatakan bahwa di antara unsur-unsur pokok kaidah negara yang fundamental, asas kerohanian, Pancasila adalah mempunyai kedudukan istimewa dalam hidup kenegaraan dan hukum bangsa Indonesia. Norma hukum yang pokok disebut pokok kaidah fundamental dari negara itu
dalam hukum mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap, kuat dan tak berubah bagi negara yang dibentuk. Dengan perkataan lain, dengan jalan hukum tidak dapat dirubah. Nah, dalam negara kita itu Pancasila itu sangat penting karena sebagai dasar negara Indonesia. Jika tidak ada dasar, maka negara itu tidak akan kuat atau tidak akan kokoh. Nah, dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi dan kedudukan Pancasila adalah sebagai kaidah negara dan yang fundamental atau dengan kata lain sebagai dasar negara. Nah, baik di sini bahasan kita sampai di sini dulu. Kemudian selanjutnya kita akan melanjutkan ke materi berikutnya. Dan untuk tugas di minggu ini, di sini ada aktivitas 1.1. Sebelumnya silakan kalian dengarkan atau pelajari dulu apa yang Ibu jelaskan. Kemudian setelah kalian mencari informasi dengan membaca wacana materi atau penjelasan Ibu di atas tentang hakikat negara, tulislah apa yang sudah kalian ketahui ke dalam tabel berikut. Tabel 1.2 Pancasila sebagai dasar negara. Nah, silakan kalian kerjakan tugas aktivitas 1.1 di buku latihan pendidikan kewarganegaraan. Yang pertama itu ada nomor, tabelnya yang pertama nomor, kemudian aspek informasi, kemudian uraian. Nah, yang nomor 1 itu pengertian dasar negara. Apa itu pengertian dasar negara? Kalian jelaskan di dalam kolom uraian. Kemudian yang kedua, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, kalian jelaskan juga di kolom uraian. Kemudian yang ketiga, manfaat dasar negara. Jelaskan apa yang kalian ketahui tentang manfaat dasar negara. Kemudian yang keempat, akibat tidak memiliki dasar negara. Nah, untuk akibat ini menurut kalian boleh atau kutipan dari buku atau kutipan dari orang lain juga boleh, tetapi dituliskan di sini di kolom uraian yang keempat. Nah, cukup di sini dulu materi kita yang kita bahas. Itu ada tugas 4. Selanjutnya kita akan membahasnya di minggu berikutnya. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.